Kecelakaan laut dan sungai yang sering terjadi baru-baru ini telah menimbulkan banyak masalah, dan hal ini merupakan upaya dalam hal pencegahan kecelakaan transportasi laut sungai, dan hal ini menimbulkan dampak signifikan terhadap citra speedboat non-reguler di kota Tarakan. Bahkan dari beberapa kejadian laka laut ini memunculkan anggapan negatif di masyarakat Kaltara yang menganggap seluruh speedboat non-reguler tidak aman. Dan hal ini juga menjadi tantangan bagi para pelaku usaha speedboat di Kaltara. Inilah Borneo Bicara dengan tema pencegahan laka laut di perairan Kalimantan Utara, tanggung jawab siapa? Saya Heri Fitrian dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, narasumber dan panelis yang sudah hadir bersama kami di Borneo Studio. Apa kabar semuanya? Baik, sehat semuanya. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya, biar diskusi kita meriah ya pada siang sore hari ini. Kemudian para pemirsa Borneo TV, untuk siang hari ini kita sudah kedatangan banyak sekali narasumber, dan ada dari panelis juga yang sudah hadir pada siang hari ini, dan kita akan langsung berkenalan. Yang pertama panelis kita dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Rahmat Sewa. Selamat datang Pak Rahmat Sewa. Kemudian ada dari akademisi Universitas Borneo Tarakan, PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Dr. Nur Asikin. Selamat siang Bu Dokter ya. Kemudian dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara ada Bapak PLT Kepala Dinas Perhubungan, ada Bapak Andi Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Polres Tarakan, dari Polairut Polres Tarakan ada Bapak Ibda Sunari ya. Selamat siang Bapak ya. Kemudian dari Basarnas Tarakan ya, ada Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Tarakan, ada Pak Dede Haryana. Kemudian kita juga kedatangan dari Jasara Harja Tarakan ya. Iya, Bapak ya, Pak Saiful ya, dari Jasara Harja Tarakan. Kemudian dari Kepala Urusan Bidang ASPP BPTD dari Kota Tarakan ya. Ini provinsi apa kota Pak? Oh, Provinsi Kalimantan Utara ya, Bapak Muhammad Rizky ya, dari ASPP BPTD Provinsi. Kemudian di sebelah sini dari masyarakat kita ada Bapak Robinson Usat ya, Ketua Gabungan Speedboat Reguler Kota Tarakan. Selamat datang Pak Robinson. Kemudian dari mahasiswa BEM Universitas Borneo Tarakan ada Alessandra Fatur Rahman. Selamat siang Mbak Alessandra. Kemudian dari Pak Bahtiar ya, Sekretaris Gabungan Speedboat Non-Reguler Kota Tarakan. Gimana kabarnya Pak? Sehat juga Pak ya. Baik, kita langsung saja memulai acara ini, bahwa untuk konsep Borneo Bicara ini seperti debat pro dan kontra Bapak Ibu ya. Ada panelis, ada pihak yang terkait ya, kemudian ada juga dari regulator pemerintah. Ini bagaimana sebenarnya upaya-upaya dari pihak pemerintah juga melakukan pencegahan dari kecelakaan laka laut yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Dan dari pihak pengusaha juga sebenarnya sudah melakukan banyak antisipasi dan upaya bagaimana meminimalisir terjadinya kecelakaan laut di Provinsi Kalimantan Utara. Dan dari operator speedboatnya ya, baik yang punya jadwal ataupun yang tidak punya jadwal ya, yang reguler maupun yang non reguler ya. Nah, kita langsung persilakan mungkin dari pihak akademisi ataupun dari DPRD untuk menanggapi dan sekaligus bertanya langsung ya kepada pihak pemerintah yang berwenang di sini. Ada pihak polisi juga dari Basarnas, dan juga bisa bertanya langsung kepada pihak masyarakat sekaligus mahasiswa juga nih. Silakan. Ya, silakan pakai mic. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di studio. Selamat siang Pak Rahmat Sewa, anggota DPRD Kalimantan.
Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terkait dengan tema hari ini memang sangat menarik karena memang publik selalu bertanya, sebenarnya tanggung jawab siapa nih? Beberapa waktu dalam kurun rentang waktu 1 bulan 2 bulan ini kecelakaan speedboat, kalau dibilang banyak juga enggak, tapi semakin bertambah setiap harinya seperti itu. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan kebijakan terkait dengan pelayaran. Nah, kalau saya melihat nih ya, pertama terkait dengan kondisi kapal. Kondisi kapal speedboat layak dan tidak layaknya gitu kan. Pertanyaannya, apakah ada pemeriksaan berkala terkait dengan speedboat maupun motoris yang membawa kapal tersebut gitu? Apakah ada pemeriksaan secara mental, secara physically dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan life jacket. Kalau kita ngelihat, kalau saya nggak ngerti nih ya, life jacket itu standar apa enggak. Tapi kebetulan suami saya safety, jadi bilang bahwa life jacket yang ada di boot itu sebenarnya nggak standar gitu. Bukan life jacket yang memang misalnya ketika ada bootnya tenggelam, misalnya penumpangnya menggunakan life jacket itu bertahan cuman paling 1 jam gitu. Jadi tidak standar gitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan alat navigasi. Nah, apakah boot-boot yang ada itu sudah dilengkapi dengan hal-hal yang seperti itu, termasuk komunikasi radio. Nah, itu saya nggak ngerti. Ini izin terkait dengan boot-boot yang ada sekarang itu seperti apa. Terus yang berikutnya, saya nggak ngerti. Ada dikotomi antara speed reguler dan non reguler. Saya kalau baca Permenhub itu terkait dengan kalau speed reguler itu jelas, itu ada izinnya, traiknya. Terus speed non reguler ini kita tahu, pertama dia berangkat di luar jadwal. Terus yang berikut tidak layak melihat kondisi boot yang akan berangkat. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, makanya kenapa ini menjadi pertanyaan publik? Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Di mana misalnya Dishub, peran Dishub, di mana sebenarnya perannya pengelola kapal ini, karena kalau kita bicara kan orang pasti, kalau pengusaha ya pasti bicaranya masalah perut kan. Kalau kita orang awam, apalagi saya orang hukum, saya bicaranya aturan gitu. Makanya kadang saya pernah punya pengalaman naik boot itu sebenarnya sudah penuh, tapi penumpang bootnya tetap memaksakan penumpang naik. Dia bilang ya biarin aja. Kita sampai berantem, nggak bisa begitu dong Pak, kita lapor nih. Saya sembarangan aja bilang, saya lapor nih ke Komisi Nasional Keselamatan, saya sampai bilang begitu, karena memang tidak ada peran-peran dari pemangku kebijakan itu terkait dengan keselamatan. Nah, ketika banyak terjadi laka baru gitu kan, jadi nggak ada antisipasi terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi pertanyaan seperti peran Dishub ini seperti apa sih terkait dengan izin trayek non reguler maupun reguler, bagaimana kesiapan kapal-kapal, dokumen dan lain sebagainya, yang mana yang layak dan tidak layak. Terus motorisnya terlatih nggak, alat komunikasi yang ada di kapal itu layak nggak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau kita baca aturan hukum standarnya sebenarnya ya yang terjadi sebenarnya nggak layak gitu. Baca Permenhubnya apa segala macam itu kan sebenarnya ada banyak aturan terkait dengan itu. Mungkin itu Pak Heri. Ya, silakan mungkin para mahasiswa bisa langsung menanggapi. Ya, memberikan pertanyaan mungkin dan masukan. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dari praktisi hukum ya PLT, Bu Nurul Ariska ya. Terus yang saya hormati dari beliau adalah sahabat saya, Andi Nasuha PLT Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, dari Pol Airut, dari Basarnas dan dari Jasara Harja, kemudian dari sekretaris non reguler, ketua non reguler speed dan reguler ya, dan saudara dari mahasiswa dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Saya ini hanya memberikan masukan dalam arti tidak mengkritisi Bapak Ibu Saudara, bahwa ini hanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa
siapa ya berkewenangan untuk memanggil semua juragan speed untuk memberikan bimbingan untuk berlayar, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Kalau ditaruhkan untuk dalam hal ini adalah pencegahan laka laut di perairan adalah tanggung siapa, itulah tanggung jawab kita bersama. Semua elemen pemerintahan, untuk struktur pemerintahan itu adalah tanggung jawab. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara selalu menyampaikan kepada pemerintah, wali kota, bupati dan gubernur bahwa tupoksi pemerintah yang pertama yang terdepan itu adalah pelayanan masyarakat, pelayanan publik. Dan yang lain-lain ada diantaranya pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, tapi yang terdepan adalah pelayanan masyarakat. Nah, siapa yang salah? Tentu kita yang salah semua, walaupun memang tidak mesti juga harus mengatakan bahwa instansi yang tidak berkaitan dengan ini tidak salah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Karena kalau pemerintah mengatakan gubernur, kita bisa salahkan gubernur. Kalau terjadi di wali kota, bupati ya wali kota. Karena itu adalah perangkat pembantunya semua instansi yang terkait dalam semua tupoksi masing-masing. Maka saya bilang, Pak, ini adalah pembelajaran besar yang terjadi. Makanya saya tidak tahu instansi mana, Pak Kadis Perhubungan, bahwa semua yang berkaitan pelayaran itu lingkup di Kalimantan Utara itu Pak, kan ada namanya pelatihan, apa sih namanya itu Pak, perlu dilakukan training betul-betul disiplin, dan kalau tidak itu tidak lakukan dari awal pasti. Bukan berarti ini kan kayaknya aku dengar laka lansat ini, saya dengar laka laut ini kan hanya seperti bukan terjadi di perairan perhubungan antara pelabuhan resmi antara Bulungan, Nunukan dan ini hanya adalah dilakukan di luar daripada pantauan dari kita bersama. Tetapi ini adalah pembelajaran bagi kita. Saya tidak mau mengatakan ini tanggung jawab siapa. Ini adalah tanggung jawab bersama, tapi yang paling bertanggung jawab ada institusi, instansi, OPD kalau OPD namanya, atau UPTD namanya, itu adalah itu yang lebih pas dikatakan bertanggung jawab. Karena kalau kita mengatakan siapa yang salah, Pak, ketika terjadi di wali kota yang salah. Karena hanya pembantu perangkat daerahnya yang dibawa, yang bidang teknis itu yang melakukan teknis. Ini Pak, pembelajaran bagi kita bahwa jangan sampai ini akan terjadi lagi. Pak, data kita lihat, ketika itu memang kita berusaha, data dalam kurun setahun itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan apa saja di laut, tentu kita bisa kurangi dalam kurun satu tahun ke depannya, bahkan minimal 5 tahun itu bisa kita minimalisir, yang 2 kali kecelakaan 3 kali sampai bisa kita nol selama 5 tahun. Saya kira ini penyampaian saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Sewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi pemirsa bahwa kami juga sudah mengundang sebenarnya instansi terkait yaitu KSOP ya, atau Syah Bandar Kota Tarakan. Namun sampai saat ini mereka tidak melakukan konfirmasi ya untuk bisa hadir pada dialog kita pada siang hari ini. Padahal kami sudah berkirim surat sejak hari Selasa dan hari Rabu, namun tidak ada respon dari KSOP dan mereka beralasan belum dapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, seperti begitu alasannya. Baik, kita langsung saja ke Pak Kepala Dishub dulu, Provinsi Kaltara, Pak Andi Nasuhan, nanti dilanjut dengan Bapak Polisi, kemudian Basarnas ya, dari Jasara Harja juga, dan dari ASPP BPTD. Silakan Pak. Ya. Pencet Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami diundang di forum yang terhormat ini untuk menjelaskan tentang apa yang tadi pertanyaan dari Ibu Doktor tadi terkait masalah, ada beberapa saya catat tadi, ada 6 poin, termasuk dari Pak Dewan tadi, Pak Dewan Provinsi Kalimantan Utara sangat baik untuk ya paling tidak awal kita mengedukasi masyarakat terhadap aktivitas pelayaran yang ada di Kalimantan Utara. Pertama itu betul Ibu Dokter bilang pemeriksaan kapal dan motoris
dilaksanakan secara berkala. Betul tadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sangat berbahagia dimanapun berada, dan Bu Dokter tadi ya, terkait ini pemeriksaan, kalau yang kita sering laksanakan itu minimal 3 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun minimal. Pertama itu pada saat menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru, serta pengecekan secara berkala, ibaratnya seperti kendaraan yang ada di darat yang mau ngurus STNK, kita juga memeriksa secara berkala hampir sama, jadi masalah keselamatan. Jadi sesuai dengan PM 61 ya Bu ya, Pak Ibu Dokter dan hadirin sekalian, itu kewajiban pengangkut. Jadi kalau misalnya ini dilaksanakan, ini di kewajiban pengangkut di PM 61 tahun 2000 itu ada 5. Ada 5. Pertama itu memenuhi persyaratan teknis kelautan, kapal sungai dan danau. Nah, yang memenuhi di sini maksudnya di situ punya surat ukur kapal. Situ surat ukur kapal. Kalau saya pikir begini Bu, ini di Kalimantan Utara kita semua itu ada dua sebetulnya yang beroperasi di sini, ada speed reguler maupun non reguler. Non reguler ini tadi dikatakan bahwa semua, kalau dibilang semua ya, kita jangan mengklarifikasi bahwa non reguler itu tidak lengkap. Sebetulnya non reguler ini ada yang lengkap seperti ini. Jadi memang yang non trayek ceritanya, non trayek artinya yang punya trayek yang jelas itu, yang beroperasi di Kalimantan Utara itu ada sekitar 61 unit speedboat yang ada di Kalimantan Utara dengan tujuan 9 pelabuhan yang ada di Kalimantan Utara, misalnya ke Nunukan, ke Sebatik, ke mana? Ke Sebuku, terus ke Malino, Nunukan, KTT, Tanjung Selor dan sebagainya seperti itu. Itu ada jam-jamnya dan bisa dilihat, itu yang reguler. Yang non reguler ini ada yang namanya non trayek. Non trayek ini ada misalnya yang kalau misalnya ini berhalangan speedboatnya tidak hadir itu. Dan kemudian tadi saya lanjutkan mengenai tadi surat ukur kapal, sertifikat keselamatan kapal. Ini penting. Nanti teman-teman itu kewenangannya itu, karena bukan kita dari pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota yang menerbitkan, itu dari kementerian, karena mereka punya inspektur inspektur marine seperti ini. Terus kemudian memiliki dan memenuhi SPM. Terus kemudian ini mempunyai pas sungai dan danau. Jadi minimal itu yang yang harus dipunyai kalau misalnya mau berlayar seperti ini. Kenapa saya bilang surat layak ukur kapal ini penting, karena performa kapal sudah ada di situ. Seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang sering memakai mungkin teman-teman dari asosiasi tahu persis seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya itu, kita tadi sudah dijelaskan bahwa ada pelatihan. Betul, kita setiap tahun mengadakan pelatihan. Sejak tahun 2023 dan 2024 kemarin di seluruh Kalimantan Utara ini kita sudah melaksanakan 5 kali atau 6 kali dalam tahun rentang waktu itu. Setiap pelatihan itu kurang lebih 100 sampai 160 kuotanya pesertanya. Dan itu kita persyaratkan apabila baik itu yang membawa kapal maupun kru kapalnya harus wajib, karena di situ mereka akan dilatih surat kecakapan kapal, istilahnya SKK maupun BST, Basic Safety Training. Itu cara menolong seperti ini. Nah, kalau itu tadi Bu Dokter ya, tadi kalau di diklat itu sudah dijelaskan, mereka tidak akan berani mengangkut penumpang misalnya kalau overload begini, karena sanksinya sudah dijelaskan seperti ini. Karena semua tanggung jawabnya itu kepada motoris seperti itu. Terus kemudian mereka juga tidak akan berani
membawa speedboat atau propertinya apabila ini tidak layak speednya, misalnya ada kebocoran atau perfornya kurang bagus, mereka tidak, karena sudah jelas, itu yang sudah yang mempunyai. Dan alhamdulillah insya Allah kalau yang speedboat yang 61 unit ada di Kaltara, insya Allah motoris maupun krunya itu sudah kita beri pelatihan dan sudah mengantongi sertifikat yang ada seperti itu. Kemudian memiliki spesifikasi teknis. Nah itu spesifikasi harus jelas seperti itu. Maksudnya kekuatannya seperti apa kan dijelaskan semua. Nanti pada saat mereka mengurus perizinannya, mungkin teman-teman dari BPTD atau KSP harus seperti, kalau tidak akan keluar izinnya seperti itu. Jadi regulasinya sudah jalan semua Pak sebenarnya Pak dari kalau dari kita, dari pemerintah sudah jalan semua. Cuma yang kita himbau dengan adanya seperti ini, kita himbau kepada masyarakat apabila gitu silakan. Karena di sini ada yang khusus untuk mengangkut di dalam wilayah tertentu, ada yang khusus antar pulau. Ya itu yang kita harus tekankan seperti itu, karena memang teman-teman itu kan mengeceknya itu bukan satu persatu, tapi keseluruhan ini cocoknya antar pulau, misalnya Tanjung Selor ke Tarakan atau Tarakan menuju Sebatik, kuat enggak daya tahannya speedboatnya seperti apabila kena ombak, kena apa seperti itu. Nah itu jelaskan juga di PM61, jelaskan juga tanggung jawab pengangkutnya. Pengangkutnya seperti itu. Di sini jelaskan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, kan jelas Pak. Jadi kalau sudah didiklatkan baik motoris maupun awak kapal, dia harus tahu saya bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang yang saya bawa seperti itu. Bukan berarti saya bawa begini lantas enggak. Itu sudah jelas di aturannya seperti itu. Baik. Iya. Pak. Ya. Sebelum ke pemerintah yang lain, kita langsung ke operator speedboat saja Pak di sini. Mungkin Pak yang dari reguler ya, Pak Robinson bisa menyampaikan apakah persyaratan-persyaratan yang sebenarnya sudah disebutkan oleh dari Disub tadi sudah dipenuhi oleh semua angkutan yang reguler Pak. Nanti dilanjut di Pak Bahtiar ya. Ya apakah yang non reguler apa seperti itu gitu. Silakan mungkin Pak Robinson. Baik, terima kasih. Ya, kami berterima kasih banyak ini sudah diundang ke tempat yang luar biasa ini. Jadi saya perkenalkan, sebenarnya kami dari Gapasdap. Gapasdap itu Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Jadi kebetulan saya dipilih dari kawan-kawan ini sebagai ketua DPC Kota Tarakan di Gapasdapnya, dan turut hadir juga senior saya Pak Ji sebagai sekjen yang ada di DPP itu provinsi, beliau ada hadir. Jadi terkait masalah apa yang dipaparkan oleh Pak Disub, apa yang disampaikan itu benar. Kami dari Gabungan Pengusaha Nasional ini sudah mengantongi izin semua, atau yang sering disebut sekarang ini speed reguler, dan kami juga speednya itu mau hampir tiap tahun, per 1 tahun kita melakukan 3 kali dalam 1 tahun kita docking, pemeriksaan, bahkan surat-surat kelayakan kita berlayar itu terpenuhi semua. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa mengikuti reguler ini sama aja kayaknya hampir tidak dipercaya sekarang sama masyarakat kan dengan kondisi yang sering terjadi ini. Tapi sebenarnya speed kita cukup memenuhi standar apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa suratnya sudah lengkap. Kalaupun memang ada kekurangannya, kami tidak diizinkan berangkat oleh petugas yang ada di pelabuhan. Jangankan suratnya yang tidak lengkap, melebihi penumpang saja itu tidak diizinkan berangkat, Bu. Ya, karena kita mengangkut penumpang disesuaikan dengan speed yang ada, jumlah penumpang, dan disesuaikan dengan izin yang dikeluarkan oleh BPTD yang mengeluarkan surat kita.
Jadi oleh sebab itu kami dari speed reguler berharap kepada pemerintah, ya mari kita cegah semua yang berlayar di laut, ya kalau bisa ditekankan harus melengkapi surat-surat tersebut biar langkah laut ini juga berkurang. Ya kita hindari ya Pak, siapa ndak ada dari pihak manapun menginginkan hal itu, tetapi kalau kita sudah mencegah seperti ini, yaitu kehendak yang di atas yang terjadi. Jadi kami dari Kapasdap menyampaikan bahwa speed reguler sudah memenuhi standar yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kami. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Pak Batiar mungkin, silakan Pak Batiar dari non reguler. Ini yang kadang-kadang terjadi sering juga di yang di non reguler nih Pak. Silakan Pak mungkin. Jadi judulnya ini kan pencegahan laka laut di perairan Kalimantan Utara Pak ya. Jadi kita bahas masalah laka laut. Kalau tadi masalah laik laut itu pasti yang non reguler, kebanyakan tidak laik laut. Terus surat menyuratnya ada, cuma dikatakan mungkin ilegal itu karena tidak ada surat persetujuan berlayar dari KSOP atau PTD gitu Pak. Tapi saya sering ikuti seminar masalah pelayaran itu Pak. Yang selalu dikasih contoh itu oleh pemerintah Pak ya. Saya sama-sama Dirjen Kementerian Perhubungan dengan Kepala KNKT waktu itu Pak Alex. Yang dikasih contoh itu Amerika, England, negara Eropa lah, paling dekat New Zealand. Jadi di Amerika itu Pak dikasih contoh tidak perlu bawa buku SPB itu ke BPTD atau ke SOP, main telepon aja ada orang Pak. Saya mau memancing dari Jembatan Besi misalnya jam 7 ke Tanjung Karis, jam 10 saya pulang jam 10 nelpon lagi ke SOP-nya, saya pulang sampai di jembatan sudah posisi Jembatan Besi aman. Nah, itu dikasih contoh. Saya pernah kata kenapa bukan contoh dari dalam negeri, itu mungkin jawaban juga Pak. Tentu misalnya kayak SOP BTD bukan pernah kasih contoh ini loh untuk dalam negeri pelayaran begini. Itu salah satunya Pak. Terus itu jaket itu di setiap speed saya sering cek ke teman-teman itu ada Bu soalnya. Terus masalah SKK BST ada semua teman-teman. Cuma speed non reguler ini Bu, ini kan usaha keluarga. Jadi ya kalau bukan anak, teman, orang dekat lah. Tidak mungkin kasih ke orang lain, ini perlu dicatat. Jadi masalah profesional itu mungkin nomor sekian. Oke. Dan saya tidak bisa teman-teman juga. Jangan kasih anakmu, tidak boleh Bu. Walaupun anaknya amatiran, tapi bagaimana anaknya? Jadi ada satu orang begitu. Tapi ini yang ditarakan ini bukan ada dua asosiasi perkumpulan. Kalau yang resmi itu memang kami lah karena ada daftarnya, terdaftar di. Kalau yang ada juga satu Belakang Ramayana, tapi sebagian ada juga gabung ke kami, makanya Belakang Ramayana gabung ke kami di SDP itu Pak di Tengkawi 1. Terus masalah kalau tadi tuntut, sekarang kan dituntut keselamatan kenyamanan. Kenyamanan ini yang barangkali tidak dapat lah kode reguler Bu, jujur. Karena orang selalu menuntut itu bagaimana selamat dan nyaman. Nah kalau terserah mengenai masalah lah kalau tadi Bu, itu boleh dikata kelalaian daripada motoris memang yang jahat, yang terbalik kemarin ini. Biasanya yang saya pernah alami itu paling parah kalau tabrak papan panjang 50 cm itu tabrak yakin pasti tenggelam. Itu ngeri Pak. Kalau kita lihat papan aja, padahal beda Pak. Itu kalau papan itu posisi begini ngambang, ditabrak pasti dia berdiri begini. Nah kalau motoris lengah, tidak kuat pegang setir, yakin 100% pasti tenggelam. Jadi tolong kalau masyarakat dihimbau jangan buang papan lah, pasti tenggelam itu Pak. Karena saya pernah alami. Nah itu masih lama sudah Pak, masih 40 dulu, belum ada mesin 200. Oke. Nah itu. Yang speedboat kecil itu berarti. Iya betul. Oke. Terus kalau masalah ada dikatakan oh berat penumpangnya banyak, akhirnya tenggelam.
saya katakan tidak. Saya sudah tahun 90 Bu, saya sudah di laut, masih perahu tempel itu, sampai hari ini masih di laut. Jadi kalau masa beratnya mau tenggelam itu pasti tenggelam di pelabuhan, bukan di perjalanan jauh kayak kemarin di Tamangga, dari Tias ke Tamangga itu hampir sudah 50% perjalanan. Kalau mau tenggelam pasti tenggelam di Tias, kalau soal beratnya. Nah kalau gelombang pula Bu, ada sih yang jalan malam mungkin. Kalau jalan siang itu ya mungkin dia, kalau dari kami Pak Bu ya, mungkin Anda usah jalan besar gelombang. Artinya ada alternatif lain lah. Kalau emergensi bagaimana, teman-teman yang profesional sudah tahu gelombang itu Bu. Jadi mungkin kalau soal gelombang kecil mungkin akan jarang juga teman jalan malam kecuali emergensi. Mungkin sekian Pak dari kami. Oke. Kalau ada, baik, terima kasih Pak Batiar ya. Nanti kita tanyakan lagi ke pemerintah dari pernyataan-pernyataan dari operator speedboat ya. Apakah ada komentar tentang apa yang mereka alami dan apa mereka rasakan ya. Kemudian dari nanti audiens juga bisa bertanya, bapak-bapak yang hadir di sini juga bisa berpendapat atau memberikan pertanyaan. Namun sebelumnya kita jedaikan berikut ini ya, tetaplah bersama kami pemirsa di Borneo TV. Itu harus terpenuhi di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah ketara. Perayaan perempuan dan perlindungan anak. Menegakkan Apakah ada tujuan lain nggak ke teman-teman Garuda Cup ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. Meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya di Borneo TV. Itu harus terpenuhi Di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah ketara. Perayaan perempuan dan perlindungan anak. menegakkan Apakah ada tujuan lain nggak ke teman-teman Garuda Cup ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. Meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya di Borneo TV. Baik pemirsa, kita kembali di Borneo TV dan kami masih membahas pencegahan laka laut di perairan Kalimantan Utara, tanggung jawab siapa, dengan banyak narasumber yang sudah kita tanya tadi ya. Ada beberapa narasumber yang belum memberikan komentar. Kita sapa dulu bagi para pemirsa yang sudah menonton kami, ini ada beberapa komentar. Christian Siregar, keselamatan masyarakat yang utama, terima kasih. Ridho Ashadi, banyak betul kecelakaan, kasihan. Oke, dari Kiki Reski ya, itu speed kalau mau jalan diperiksa dulu enggak sih? Kadang full muatan speed tetap jalan. Siapa petugas yang mengecek? Ya, terima kasih Pak Kiki Reski. Baik, Anda dapat memberikan komentar ya, tulis saja di YouTube channel kami, dan kami juga live streaming di TikTok dan di Instagram. Baik, serta Facebook kami di Borneo TV. Baik, kita langsung saja mungkin dari pihak pemerintah lagi Pak, mungkin dari Polres dulu Pak, dari Kasat Airut, nanti dilanjutkan Basarnas, kemudian Jasa Harja juga seperti apa komentarnya terhadap hal-hal ya, tadi yang disampaikan juga dari pihak operator speedboat Pak, silakan mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Satpol Airut Polres Tarakan sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian sektor dan kepolisian sektor, yaitu Satuan Pol Air, sesuai dengan fungsi kami, yaitu pertama adalah masalah patroli, kemudian pengawalan, penegakan hukum, kemudian pertolongan penyelamatan di perairan, serta pembinaan masyarakat perairan. Kami dari Satpol Air Polres Tarakan setiap hari sudah untuk melakukan dengan melalui Bimas Perairan, kami sudah dan patroli, kami sudah menghimbau, selalu melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik di pesisir ataupun di pelabuhan, kepada masyarakat yang akan menggunakan sarana speedboat agar menggunakan life jacket. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat baik di pelabuhan maupun di pesisir. Kemudian kami juga menghimbau kepada nelayan-nelayan yang ada di pesisir, karena kami selalu mengupdate tentang masalah cuaca melalui BMKG. Jadi kami selalu menyampaikan apa yang kami dapat dari BMKG, selalu kami sampaikan kepada masyarakat, kepada para nelayan khususnya yang di pesisir. Jadi sesuai dengan fungsi kami, demikian. Terima kasih Pak Sunari. Kita ke Basarnas dulu Pak. Biasanya Pak kalau terjadi musibah kecelakaan itu Pak, apa sih faktor biasanya yang terjadi Pak kalau menurut data-data dari Basarnas selama ini, dan komentarnya terhadap dari pernyataan dari operator speedboat ini bagaimana? Apakah benar seperti itu Pak? Silakan. Oke, jadi Basarnas ini kita di bawah Undang-Undang 29 tahun 2014, yaitu tugas kita yaitu mencari dan menolong dan juga menyelamatkan, yaitu tugas kita satu pokok keselamatan kecelakaan kapal itu kita handle, kecelakaan pesawat, kondisi manusia, bencana dan juga yang penanganan khusus. Nah, kita di sini di Basarnas tadi kita sudah punya data ya. Jadi di tahun 2025 ini sudah 4 kecelakaan kapal dan juga 1 bencana tanah longsor dan juga kecelakaan kapal. Yang terbesar ini kecelakaan kapal kemarin di Nunukan dan juga di Tanjung Selor ya. Jadi kita Basarnas ini sudah menghandle di Nunukan pertama kita ya, itu pertama kali Nunukan kemarin 18 ya. 18 POB dengan 10 selamat, 7 meninggal dunia dan 1 hilang. Kalau di Tanjung Selor itu kemarin 71 selamat kita handle dan juga 6 meninggal dunia dan 1 kita kemarin ditemukan. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mungkin satu ya, satu mungkin kemarin kecelakaan itu di luar non regular semua ya, yang kecelakaan itu terjadinya non regular. Jadi kapal yang dimana tidak memiliki manifest yang jelas. Jadi kemarin kita sempat di Tanjung Selor itu kita melaksanakan pencarian dan pertolongan, kita susah, data-data korban tidak ada, dan juga berkat kita tim SAR gabungan kemarin dari BPBD, dari Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, kita akhirnya dapat dari data-data tersebut dengan melaksanakan pencarian pertolongan. Nah, hal itu yang mungkin di luar pengawasan, saya tidak tahu ya, kemarin saya ikut RDP ya di Nunukan ya, sempat RDP di Nunukan itu, jadi masalah satu, siapa yang bertanggung jawab kecelakaan kapal di sungai atau di laut. Tiga komponen yang ditanya, yaitu satu, apakah BPTD, apakah KSOP ataupun perhubungan. Nah, sampai sekarang itu belum tahu saya ikut kemarin RDP sampai panas kemarin kan RDP yang di Nunukan, sampai saya tidak tahu apakah ini BPTD atau perhubungan, itu saya nggak tahu kelanjutnya, kan itu masalah itu akan dibahas ke Jakarta hal itu. Nah, jadi dari Pak Basarnas mungkin selaku otoritas penyelamatan mungkin satu harus memang safety ya. Jadi safety memang kita kurang nih, penanganan safety terhadap pengawasan safety. Mungkin di hari-hari pertama mungkin ada lebaran itu sangat ketat, tapi setelah itu nggak ada pengawasan yang ketat, itu satu ya. Pada momen-momen tertentu aja, tapi kok sudah ya sudahlah. Kadang-kadang kita kan naik ke kapal atau apa tuh lebih mementingkan kenyamanan daripada keselamatan. Contoh kita, apakah kita memakai life jacket? Ada? Nggak ada, semua ditaruh aja kan. Kita yakin, kita nggak ada, semua ditaruh sudah. Nanti kalau kecelakaan nanti saya sempat nanti megang tuh, itu enggak, nonsen itu, karena pakai itu sudah panik.
itu udah berpikir lagi di samping kita ada lift jacket. Itu kedua standarnya kita nggak, apakah standar itu benar lift jacket itu kan? Apakah benar itu kan karena floating face the face itu ada 5 tipe ya. Ada tipe 1, tipe 2 sampai tipe 5. Itu tidak sembarang lift jacket yang digunakan. Di pesawat juga ada tipenya mengembang itu lain. Nah, itu harus diperhatikan itu mungkinnya. Jadi untuk pengawas-pengawas ini mungkin penanggung jawab ini siapa dulu kita tentukan di sini. Di sungai itu siapa? Di kapal itu siapa? Tingkat provinsi atau jelas ya, sampai sekarang itu ya. Iya, itu belum jelas karena saya kemarin ikut RDP di Nunukan. Saya sampai ada yang diusir, di apa itu keras sangat. Karena saya berada di situ. Karena saya kan menghandle dari Nunukan jelang seminggu atau 2 minggu kemudian saya ke Tanjung Selor untuk melaksanakan penyelamatan. Itu aja intinya itu aja sih dulu. Siapa yang bertanggung jawab? Sudah ada clear itu, nanti kemarin juga berdebat tentang GT. Di atas GT 40 siapa? Nah, itu rame. Saya bingung juga, saya kan Basarnas bukan ranah itu. Tapi saya ranahnya yaitu melakukan penyelamatan dan juga kita ada manifest yang jelas kita melakukan pertolongan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede ya. Cukup baik tadi komentarnya ya, bahwa ya masyarakat kita juga ternyata ya masih sangat minim sekali kesadaran untuk memakai pelampung gitu ketika menggunakan speedboat. Kalau tidak diingatkan sama petugas yang turun pun ya mereka tidak akan memakai gitu kan. Nah ini bagaimana nanti ya, kita dengar komentar lainnya. Mungkin langsung ke, sebelumnya kita ke Pak Raden Saiful Kamal Apandi ya, Kepala Jasa Raja Cabang Tarakan. Silakan mungkin Pak komentarnya Pak. Ini masalah santunan nih sebenarnya biasa. Tapi kalau di luar dari itu ada nggak mungkin komentarnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi Jasara Harja itu ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang 33 tahun 1964. Perlindungan dasar bagi angkutan penumpang umum darat, laut, udara. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, jadi untuk perairan, sungai, darat, danau ya, seperti speedboat yang sekarang ini banyak di Tarakan ataupun di wilayah Kalimantan Utara, yang reguler ya tadi yang gabungan Ngepasdaf itu seluruhnya sudah berizin dan sebagainya, surat-surat sudah lengkap, itu dilindungi oleh Jasara Harja karena wajib berasuransi, wajib harus ada asuransi dari pemerintah. Jadi untuk yang reguler tercover, tapi ini yang non reguler yang disebutnya non resmi gitu Pak, atau seperti apa, itu belum ada yang tercover atau tersosialisasikan oleh Jasara Harja ataupun oleh rekan-rekan lainnya. Itu ada beberapa, karena prinsipnya Jasara Harja itu asuransi sosial, lalu dari sisi sosial masyarakat juga, dari sisi kemanusiaannya juga, bahwa ada beberapa operator misalnya non reguler bermohon dan lain sebagainya kepada Jasara Harja itu harus memenuhi dulu perizinan dan lain sebagainya gitu. Jadi dari Jasara Harja untuk mengcover secara speedboat yang reguler itu seluruhnya sudah terdata. Tapi kalau yang non reguler gimana itu Pak? Yang non reguler yang tanpa ini, tiket misalnya yang berangkat ya hanya misalnya kan seperti kejadian di Tanjung Selor itu kan dia itu acara keluarga kalau tidak salah. Betul. Nah itu apakah juga diklaim Jasara Harja sebenarnya? Jadi selama dia tidak resmi atau bukan dari dermaga ataupun pelabuhan resmi, itu tidak dapat ditanggung oleh Jasara Harja. Tapi dari non reguler ada pengajuan, misalnya ada pengajuan untuk kegiatan ataupun angkutan dari dermaga A ke dermaga B, ada beberapa yang terkutip. Mungkin Pak ini non reguler mungkin ada beberapa operatornya ya sudah berizin, ada izin usaha Pak ya. Kalau berizin usaha pasti ada. Kalau izin usaha. Pak kalau boleh pakai mic Pak, boleh ya. Izin ada Pak, ada kerjasama dengan kami. Ya ada beberapa yang kerjasama ya kan. Dengan Jasara Harja ada beberapa ya Pak. Kayak dermaga Ramayana ya Pak ya. Dermaga Ramayana. Izin kalau dermaga Ramayana kemarin waktu
saya ke situ ada kok Pak di data juga namanya bilangnya masuk asuransi, tapi fisiknya saya belum pernah lihat stempelnya itu tidak sama dengan di Tengkayu 1 gitu Pak. Iya, jadi Tengkayu 1 kan sebelahan kalau nggak salah ya, dengan Dermagaya Ramayana, jadi masih terlihat lah jelas. Itu berdasarkan dari surat permohonan non reguler, dari yang non reguler ada yang meminta untuk di cover jasara harja seperti itu. Kami melihatnya dari sisi sosialnya, karena kita asuransi sosial, dari sisi kemanusiaannya. Apabila itu penumpang kan tidak tahu Pak, dia ini berasuransi atau tidak. Jadi kita bersama-sama wajib mensosialisasikannya, memberikan arahan ataupun menginformasikan kepada setiap masyarakat maupun pemilik kapal ataupun operator bahwa seluruh penumpang harus diasuransikan ataupun dialihkan ke pihak ketiga. Kondisi ini Pak, kondisi di Kalimantan Utara ini kan seperti budaya lokal ya, kearifan lokal lah. Jadi transportasi ini adalah transportasi utama Pak di perairan Kalimantan Utara. Jadi sudah pasti tiap hari ada kegiatannya, pasti ada tiap hari selalu ada untuk penumpang yang menaiki speedboat tersebut. Ini memang suatu budaya di Kalimantan Utara ataupun di Kalimantan seluruhnya menggunakan speedboat. Dan kita secara sosial harus dapat melindungi secara jasa harja, dari sudut pandang jasa harja harus dapat melindungi penumpang ketika dari berangkat sampai dengan tujuan. Tapi asuransi mana sih Pak yang misalnya mau dengan risiko tingginya kecelakaan tapi minim keselamatan? Siapa yang mau Pak? Iya pasti. Ya, pasti mundur semua. Risikonya tinggi, keselamatannya minim sekali. Tadi disebutkan misalnya life jacket. Siapa sih kalau yang sudah ke situ nggak ada yang kepikiran lagi untuk ambil life jacket dan sebagainya. Mungkin ada pelatihan juga kepada masyarakat, informasi seperti apa apabila terjadi kecelakaan, jangan panik dan lain sebagainya, himbauan seperti itu aja mungkin Pak. Jadi jasa harja bisa masuk untuk seluruh angkutan penumpang kapal laut, perairan, sungai, danau dan darat dan udara, tapi harus memenuhi standar dari peraturan perhubungan, BPTD, surat izin berlayar dan lain sebagainya. Itu Pak di Jasa Harja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Raden Saiful Kamal Rapandi, Kepala Jasa Harja. Kita ke Pak Muhammad Rizky ya, Kepala Urusan Bidang ASPP BPTD ya. Mungkin silakan Pak komentarnya sama ya terkait hal ini. Ya, regulasinya seperti apa kalau dari instansi Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya sini menjelaskan terkait proses dulu ya. Proses terkait mendapatkan surat atau sertifikat. Memang kayak gini, kita analogin dokumen speedboat sama kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, biar lebih mempermudah. Di roda 2 atau di roda 4 di darat ya, itu ada namanya STNK, BPKB atau SIM. Begitu halnya sama kayak di speedboat, itu jatuhnya kendaraan juga. Karena di Undang-Undang 23 itu menyebutkan STNK, kita untuk Undang-Undang 17 ini untuk angkutan di laut Pak. Nah mungkin saya sedikit jelaskan prosesnya ya. Pada saat masyarakat yang mempunyai kapal, untuk pertama kali pembangunan itu harus melapor dulu Pak. Peletakan lunas pertama itu harus melapor ke instansi gitu. Biar di situ pencatatan peletakan lunas pertama. Pada saat setelah peletakan lunas pertama, prosesnya sudah 60% atau 80%, itu baru dari ahli ukur kapal Pak. Ahli ukur kapal yang melaksanakan proses pengukuran. Nah dari pengukuran itu mendapatkan volume atau gross ton, GT, bahasa kalau kita di pelayaran itu GT Pak. Nah dari GT itu nanti kita menentukan aspek keselamatan apa yang ada di kapal itu. Dan untuk 7 sampai 35 itu saya kutip di Undang-Undang 17 ya. Dikutip di Undang-Undang 17 itu ada persyaratan teknisnya Pak. Nah, itu kendaraan Pak ya. Itu kendaraan. Nah,
Jadi gini, apakah kendaraan itu bisa jadi angkutan? Contoh nih, saya punya roda 2, apakah itu bisa menjadi angkutan? Nah itu jadi masuknya perizin angkutan Pak. Di Undang-Undang 17 tuh jelas Pak. Di pasal 28 kalau tidak salah Pak ya. Izin angkutan itu ada 4 Pak. Izin angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai danau, sama angkutan penyeberangan. Nah mungkin ruang lingkup kami Pak ya, terkait izin angkutan ini, memang kami di BPTD itu tusinya angkutan sungai danau Pak, angkutan sungai danau dan penyeberangan. Nah mungkin dari undang-undang itu nanti ada turunannya Pak, turunannya itu ada trayek tetap, teratur dan tidak tetap dan tidak teratur. Nah mungkin di bahasa di sini ya, di Kalimantan Utara ini ada yang bahasa reguler dan non reguler. Nah mungkin merujuknya ke situ ya. Oke. Bahasanya tidak tetap dan tidak teratur. Ya. Nah, nah untuk perizinannya itu ada di kota atau kabupaten, perseorangan atau badan usaha Pak. Contoh saya domisili Tarakan ya. Nah saya harus melapor izin usaha ini di Tarakan ya. Atau perseorangan gitu Pak. Nah, itu untuk proses perizinan angkutan Pak ya. Nah, kalau kita di darat tuh di bis itu kan ada namanya kendaraan bis sedang, ada yang bis, begitu juga di perairan Pak. Di perairan nanti pada saat proses pengukuran itu selesai, itulah menentukan apa spesifikasi kapalnya Pak yang mau kita laksanain pengecekan. Nah, memang berhubung saya sejak di sini bergabung di Kaltara ini 2023, memang saya sering cek turun langsung Pak kapal-kapal ya Pak Robinson ya, speedboat. Memang saya selalu saya tekankan terkait aspek keselamatan Pak, karena aspek keselamatan ini tidak tawar menawar gitu. Itu sering tidak kami berangkatkan Pak, penundaan bahasanya untuk tidak diterbitkan SPP karena harus memenuhi dulu baik itu konstruksi, kelistrikan, equipment atau peralatan, stabilitas kapal gitu Pak. Nah, itu terkait kelek lautan Pak ya, kelek lautan itu memang ruang lingkupnya luas Pak, ruang lingkupnya luas. Memang GT atau volume kapal itulah yang menentukan. Nah itu. Dan untuk nanti diterbitkan setelah surat ukur itu pas. Istilahnya kalau kita di roda 4 atau roda 2 STNK Pak, STNK pas tanda kebangsaan bahwasanya kapal ini memang sudah jadi warga negara Indonesia, bisa mengibarkan bendera merah putih lah Pak gitu. Ya. Nah, setelah dari itu nanti kan ada, kalau kita di kendaraan itu ada namanya plat nomor Pak, plat nomor ya. Nah begitu nomor lambung gitu ya. Iya, begitu pun di perairan gitu. Selama ini kami terbitin tuh namanya instruksi pemasangan tanda selar Pak, tanda selar. Tanda selar itulah yang istilahnya plat. Kalau kodifikasi dari kementerian itu untuk Kaltara kodenya 65 Pak, untuk angkutan sungai ya, itu angkutan sungai. Nah setelah dari situ nanti kita masuk terkait sertifikasi keselamatan Pak, sertifikasi keselamatan. Saya terus terang Pak ya, saya terus terang kalau saya cek kapal itu lebih Pak 2 jam. Lebih 2 jam. Saya satu kapal Pak? Satu kapal Pak. 1,5 jam atau 2 jam. Saya ke galangan itu, saya ketok-ketok tuh Pak. Karena takutnya ada kebocoran gitu. Itulah kenapa kami selalu menghimbau untuk pelaku usaha, kalau mau berusaha di angkutan, apalagi dia angkutan penumpang, itu kalau kita merujuk di hukum internasional itu SOLAS Pak, Sea of Life, untuk angkutan penumpang itu harus setiap tahun dilaksanakan docking untuk dilakukan pengecekan ulang Pak, terkait konstruksi. Setiap tahun Pak. Kami intens Pak, intens gitu. Kami selalu melaksanakan kegalangan gitu kan, kegalangan resmi. Berhubung di sini ada 3 Pak ya. Kami sering tuh kami cek terkait kelistrikan juga. Kelistrikan ini kan ada kita rangkaiannya Pak ya, rangkaian listrik. Nah, itu banyak prosesnya Pak. Prosesnya memang di sini ada dokumennya lengkap Pak di sini yang saya bawa ini, inilah semua prosesnya.
dari konstruksinya kalau contoh dia fiber, perlakuannya beda Pak sama kayak kapal yang kayu gitu. Kalau fiber itu kalau dia ada sedikit kebocoran itu harus tidak bisa terpisah gitu. Jadi harus satu. Begitupun untuk yang jenis-jenisnya lain yang Pak ya, kayak baja, kayak kayu, mungkin perlakuannya berbeda. Nah setelah dari mendapatkan itu terkait equipment atau peralatan itu. Pakai mic Pak. Berhenti pakai atau dipakai setahun, diperbaiki, atau setahun 5 tahun harus dibuang, bikin baru. Mungkin sedikit izin Pak menjawab Pak terkait itu. Memang di pas itu ada namanya pengukuhan Pak atau endorsement. Nah di endorsement itu dilakukan setiap tahun kalau dia setelah docking gitu. Itu selalu di endorse Pak. Di endorse. Nah disitulah nanti kan di kolom endorse itu ada 4 kolom Pak. Dia untuk angkutan penumpang itu tiap tahun harus docking. Kalau di angkutan barang 3 tahun Pak. Nah 5 tahun baru dia permajaan gitu, gitu, supaya saya langsung aja ya bertanya, mungkin kayaknya nyambung nih beliau nih. Ya silakan Pak. Di sini ada non reguler dan ada reguler. Tadi disampaikan bahwa tidak ada manifest, kita tidak pernah tahu. Non reguler ini, katakanlah daerah maju atau apapun di negara kita juga kalau ada maju, itu yang mengatur itu seperti KSOP apa yang namanya tadi nih. Mohon maaf ya saya instansi perhubungan ini saya belum hafal semua. Yang mengetahui non reguler ini seperti apa sih standar kelayakan pakainya, terus siapa yang memeriksa ini, kewenangan siapa, bahwa ini adalah hanya memuat orang, kemudian yang tadi ada beberapa macam kapal yang layak standar dipakai untuk angkutan. Nah sekarang yang menangani perhubungan KSOPK siapa yang non reguler ini? Karena ini kan liar nih ceritanya ini. Sekarang gini Pak, itu kan tidak ada manifestnya ya, tidak sama reguler ya. Setiap harinya penumpang itu kan bisa ditahu nih, katakanlah SDF ke Tanjung nih, kan gampang saja kita standby di sana, manifestnya lengkap semua dan keselamatannya, teknisnya apapun itu. Nah sekarang yang saya pertanyakan, karena tadi disampaikan dari Basarnas juga bahwa dalam kurung berapa tahun ini kecelakaan yang terjadi ini speed non reguler. Artinya inilah yang menjadi pusat perhatian kita. Semua instansi teknis yang berkaitan dengan pelayaran di laut, karena kita tadi sampaikan juga dari Jasa Harja bahwa ini adalah komunitas keseharian kita, karena kita memang daerah perairan. Artinya ini perlu dilakukan evaluasi besar-besaran Pak Kadis, pembinaan, terus syarat-syarat lengkap, semua persyaratan yang tidak layak untuk bisa berlayar diterapkan Pak. Karena gini, diterapkan saja kita bisa dapat musibah Pak. Apalagi kalau kita membiarkan. Artinya keberadaan pemerintah ini, hadir pemerintah dengan segala perangkatnya, dengan berbagai macam instansi yang berbeda-beda tupoksinya, diperankan semua ke dalam untuk menerapkan tadi. Karena ini non-reguler ini yang sering mendapatkan musibah. Kasih. Baik. Ya. Ada tambahan lagi Pak mungkin? Mungkin sedikit lagi Pak, sedikit lagi menjelaskan terkait sertifikasi, terkait equipment tadi ya, peralatan. Ya. Memang terkait lab jacket ada ya. Lab boy, namanya lab jacket atau lab boy atau ring boy lah itu, ring boy. Ya. Untuk lab jacket memang untuk persyaratan teknisnya itu Pak, kapasitas penumpang 110% untuk dewasa, 15% untuk anak-anak gitu. Nah memang kalau untuk pemakaian life jacket gitu ya, pemakaian life jacket memang benar tadi disampaikan di PM61 tadi Pak. PM61 terkait tanggung jawab pengangkut gitu kan, tanggung jawab pengangkut memang jelas di situ di PM61 memiliki tiket, manifest, terkait ke lautan sama pemakaian life jacket. Nah mungkin ini Pak yang saya tekankan Pak sedikit. Pak ya. Pemakai life jacket, karena kalau kapal besar, kapal peri ya Pak ya, kalau dia terjadi kebocoran lah gitu, situasi kebocoran ya, safety drillnya kebocoran, apakah
kapal itu bisa langsung tenggelam Pak, karena volumenya besar. Mungkin bisa kita berkumpul di master station kan, master station bisa makan waktu 20 menit. Nah, kalau untuk kapal yang yang kecil ya, maaf ngomong gitu, bagaimana evakuasinya? Ya, nanti kalau dia terbalik atau gimana, pasti langsung terjatuh Pak gitu. Baik. Atau kebocoran gitu. Nah mungkin demikian Pak, sedikit Oke, singkat. baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rizky ya. Kita kembali ke sebelah sini ya. Mungkin kita ke Mbak mahasiswa dulu ya. Dari Mbak Alessandra, Wakil Presiden Mahasiswa. Sebagai agen of change ini mungkin ada kritik nggak kepada pemerintah kita ya yang ada di sini ya terkait bagaimana, karena ini mohon maaf ujung-ujung urusan perut juga ini ya kan, non reguler juga. Kenapa dia terjun untuk melakukan bisnis ini ya urusan pendapatan lagi, begitu juga kan Mbak Batiar kan ujung-ujungnya, tapi kan ya tetap memprioritaskan keselamatan juga. Nah silakan mungkin Pak Alessandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, mungkin saya izin menanggapi, mungkin langsung saja sebagai masyarakat yang sering menggunakan transportasi laut juga. Tadi saya mendengar dijelaskan bahwa dari Dishub itu ada melakukan pemeriksaan keselamatan selama 3 kali dalam setahun, minimal 3 kali dalam setahun. Nah di sini kami melihat bahwa meskipun dari pihak Dishub dan juga pihak Speedboat itu melakukan pemeriksaan dan menaati peraturan yang sudah dilakukan, faktanya masih saja terjadi kecelakaan. Ini artinya ada celah dalam sistem yang perlu kita perbaiki. Melihat kejadian laka laut yang terus berulang ini, apakah menurut kita semua di sini sekaligus kita ingin berbicara tentang pencegahannya? Nah, apakah terjadi kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada, atau kurangnya kesadaran akan keselamatan, atau juga mungkin ada faktor teknis lain yang perlu kita perbaiki misalnya? Mungkin sekian dulu dari saya. Silakan Pak Batir, mungkin ada tambahan lagi? Ya, Bapak yang agak sedikit dipojokkan ini ya, karena kasusnya nih non reguler terus gitu kan. Silakan. Saya mereview dulu, izin bapak-bapak ibu sekalian, saya mereview dulu masalah jaket tadi ini, life jacket. Jadi ini fakta di lapangan, tidak bisa dipungkiri. Kita ini angin-anginan Pak. Akui saja, anggota dewan pun begitu, angin-anginan Pak. Habis kecelakaan kan baru cari life jacket. Kalau enggak ada yang cari. Baru penumpang juga banyak yang tidak sadar diri. Habis dipakai diinjak-injak. Jadi penumpang berikutnya siapa mau pakai? Alasannya dicuci lagi. Tapi kalau hari-hari siapa yang sanggup Pak? Cuci sampai 25 hari-hari itu. Itu untuk kami Pak ya. Terus kalau masalah penumpang tadi yang kami muat itu banyakkan barang. Jadi kalau dihapus non reguler, nanti mahal ikan di Tarakan, ngeluh juga masyarakatnya. Karena teman-teman dari Tanjung itu muat ikan sampai 5 sepit ke Tarakan. Terus barang JNT itu teman-teman yang muat. Jadi kalau muat penumpang untuk non reguler itu ibaratnya nanti muntahnya. Jadi bukan sisanya muntah baru ada dapat. Misalnya hari besar ada. Terus kalau hari-hari normal itu sepi Pak, paling muat 15 orang di bawah kapasitas tempat duduknya. Yang biasa mau 20 kali 15. Nah, itu yang ada Pak. Terus tadi kalau dibilang non-reguler siapa menaungi, ilegal Pak. Saya bilang tidak ada yang ketahui berangkatnya karena tidak punya SPB. Tidak punya surat persetujuan berlayar. Mau berangkat aja. Tapi kalau tadi masalah penumpang itu Pak, kalau di Tengkayu 1 yang kami naungi Pak ya, ada daftar namanya kok. Saya langsung karena beliau ini pelakunya. Jadi gini Pak, non reguler ya, pelaku usaha kan juga. Jadi gini Pak, ini dua ini Kepala Dinas Perhubungan dan pelaku usahanya langsung non reguler. Kami paham, kami ini orientasinya Pak DPR ini adalah wakil masyarakat.
selalu mengedepankan pelayanan masyarakat ya sesuai dengan aturan. Jadi non reguler ini adalah masyarakat kita dan bahkan mereka juga melakukan usaha ya. Tetapi hadirlah pemerintah untuk mengatur mereka, sistemnya yang diatur sehingga juga mendapatkan ya kalau kita bilang memang ada ruang untuk mendapatkan PRD di situ ya kenapa tidak? Walaupun memang mereka ini kan banyak juga charteran Pak, banyak juga dicharter kan Pak? Ya baik. Tetapi maksud saya dibuat semacam tadi disampaikan masalah jaket nih. Jaket ini tidak adakah penemuan baru yang dilakukan bahwa ketika memang itu kan tidak mungkin di pesawat sama di pesawat kan begitu kita bermasalah kan diambil nih. Saya juga tidak sanggup Pak, saya bolak-balik juga ke Tarakan tuh. Tidak pernah Pak, tidak sanggup saya pakai jaket di artinya ada penemuan baru dilakukan. Begitu kita bermasalah kita langsung ambil, termasuk juga non reguler yang kecil-kecil itu. Apakah dibentuk di apa di variasi lagi di speed sehingga mudah diambil, termasuk hal teknis seperti itu karena bukan ahlinya kita. Terus yang pertama Pak Kadis Perhubungan yang tadi saya mau sampaikan, semua juragan kah metodis ya, semua metodis non reguler Pak dilakukan pembinaan. Tadi kan Bapak mengatakan 60 ada berapa speed yang beroperasi di Kaltara? 61 yang reguler, non reguler belum ada datanya. Semua nanti Pak itu dilakukan pembinaan karena tadi ini kan yang mendapatkan musibah ini kan non reguler. Nah justru itulah yang dirawan musibah yang dilakukan perhatian dari pemerintah. Kalau yang aman-aman saja ngapain Pak? Masa kita punya yang non reguler ini diatur sedemikian rupa karena mereka memang ini adalah angkutan dicharter penumpang, dicharter barang kan begitu kan Pak? Seluruh Kalimantan Utara. Itulah hadir pemerintah di dalamnya untuk memanggil semua yang punya speed non reguler yang ada di Tarakan, yang ada di Tanjung dan semua dilakukan pembinaan sehingga diatur. Itulah tadi saya katakan pembinaan bahwa kalau perlu dilakukan sumpah di situ apabila memuat penumpang melebihi dari kapasitas berarti tanggung jawab Anda. Kami akan instansi mana yang menangani ketika melanggar itu. Baru bisa teratur Pak kalau begitu. Kalau perlu dilantik dan disumpah ketika melebihi kapasitas yang kecil-kecil itu tidak bisa berlayar. Kalau Anda berlayar berarti menyalahi aturan kan ada bukti melebihi. Berarti Anda bertanggung jawab di keselamatan itu. Berarti Anda bisa di aparat kelautan. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Nurasikin mungkin langsung menanggapi. Ya mungkin forum kita pada hari ini bukan mau menghakimi yang non reguler, tapi ya Pak Bahtiar ya. Tapi pertama mungkin ya tadi Bapak sampaikan bahwa ini terkait dengan persoalan hidup segala macam. Artinya memang disampaikan oleh Pak Rahmat Sewa tadi memang harus ada solusi nih buat pelaku usaha speed non reguler gitu. Nah, tadi saya melihat nih sebenarnya antara Dishub, KSOP dan BPTD itu sebenarnya bicara kewenangannya itu sudah ada batasan-batasannya sendiri gitu. Kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Dishub, Pak dari BPTD itu gitu kan. Nah, sekarang memang bukan persoalan. Saya juga nggak sepakat non reguler dan reguler di ini gitu kan. Tapi harus tetap kayak misalnya uji kelayakan kapalnya segala macam itu memang perlu gitu. Nah, tapi maksudnya begini. Apakah yang 61 unit yang reguler ini gitu memang cuman segitu, maksudnya kuota untuk trayek itu gitu, apakah bisa nggak sih gitu speed yang non reguler ini bisa dijadikan reguler gitu. Nah itu pertanyaannya, nah bisa nggak itu gitu. Nah terus terkait dengan life jacket, saya ini mau minta tanggapannya dari BPTD gitu. Speed reguler yang ada nih dari dan kemanapun itu wilayah Kalimantan Utara itu layak nggak gitu? Kalau misalnya saya baca-baca kan tipe life jacket itu seperti disampaikan itu ada 5 tipe gitu. Nah tipe yang ada itu tipe berapa sebenarnya? Kalau kita mau lihat kan sebenarnya tipe yang layak itu antara 1 dan 2 gitu. Kalau yang ada itu sebenarnya cukup untuk pesisir mungkin 1 jam, setengah jam orang terendam langsung ikut tenggelam juga gitu kan. Nah makanya saya meminta komennya Bapak dari BPTD nih. Apakah life jacket yang ada semua nih? Karena kan BPTD Kaltara ya.
Jadi misalnya dari dan mana, sewilayah Kalimantan Utara itu layak nggak? Kalau misalnya itu nggak layak, harusnya pelaku usaha speed reguler gitu, itu harus dikasih tahu gitu. Nah, terus pelaku usaha yang non reguler nih, peran pemerintah gimana? Tadi kan memang jelas nih, di dalam kita juga punya pergub kan Pak, Pergub nomor 44 2019 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan dalam wilayah Kalimantan Utara. Itu sebenarnya jelas gitu bahwa persyaratan untuk speed itu jelas gitu. Nah, bisa nggak misalnya yang speed non reguler ini dijadikan reguler, menyesuaikan dengan aturan-aturan. Berarti nanti kan balik lagi tanggapannya dari pelaku usaha speed non reguler gitu. Jangan sampai memang sebagian orang nih mungkin berterima kasih nih sama speed non reguler. Iya kan, yang mobilitasnya tinggi. Nah, kalau saya melihat sebenarnya speed non reguler nih, kenapa keberadaannya selalu selalu ada dan hidup, karena memang masyarakat ada kita membutuhkan demand tinggi banget gitu. Misalnya speed reguler sampai jam 4. Sementara non reguler jam 6, orang beraktivitas gitu. Nah, artinya makanya ini kan juga perlu diperhatikan misalnya terbang lagi, berlayar di jam malam itu boleh nggak sih di dalam aturan gitu? Melihat cuaca dan lain segala macam. Terus masalah tadi navigasi misalnya kalau ada kecelakaan yang non reguler misalnya, siapa yang harus dihubungin? Basarnas, BPTD, KSOP. Terus radionya ada nggak kalau non reguler? Kayak gitu-gitu. Nah, jadi maksudnya jangan sampai misalnya kebutuhan kita masyarakat ini juga misalnya dilarang nih speed non reguler, iya kan? Nggak boleh nih karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan segala macam gitu. Tapi kan terhambat nih aktivitas orang. Bagaimana speed non reguler ini juga bisa diakomodasi menjadi speed reguler sesuai dengan aturan yang ada di Permenhub, di undang-undang dan lain segala macam. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Asikin ya. Pemirsa Borneo TV ya. Ini makin menarik sebelum kita ke narasumber dari pemerintah ya, dari Kepala Disub ya. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hangat ya, perbincangan hangat itu harus terpenuhi di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah ketara. Perayaan perempuan dan perlindungan anak. Menegakkan Apakah ada tujuan lain Bang ke teman-teman Garuda Cup ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. Meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya di Borneo TV.
kelebihan kapasitas muat. Oke. Speedboat non reguler tidak ada pemeriksaan dari petugas, kadang penumpang dicampur sama barang. Ya, Pak Zaki, ya. Kemudian Christian Siregar, apa langkah konkret pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan transportasi speedboat non reguler? Kartia, sebagai warga Tarakan tolong dibatasilah muatannya. Oke. Apakah GT di bawah 7 atau speedboat non reguler layak menjadi speedboat angkutan penumpang sebenarnya? Oke. Menurut saya lebih baik amannya non reguler atau di bawah 7 GT dibuat angkutan barang saja, cuman saran. Oke. Enak zaman dulu bosku, ya, full speed reguler baru jalan non reguler. Sekarang speed non reguler duluan mau berangkat daripada speed reguler. Kocak. Apa gunanya itu, ya? Oke, Pak Trisno Korokawe, tolong diperketat lagi tuh speedboat non reguler yang ada di SDF. Saya sering ditipu soal kapasitas speednya. Speed kecil dibilang speed besar, penumpang dicampur sama barang, muatan berlebih berdesak-desakan. Kemudian jadwal jalan speed non reguler juga nggak jelas, sering menunda-nunda waktu. Ya, ini mungkin ngetem nih berarti Pak Trisno, ya. Kayak angkot juga dia nih ngetem ini, ya. Memang betul sudah speedboat non reguler itu cuman layak ngangkut barang saja, bukan penumpang. Temannya di KDT non reguler jualnya tiketnya di depan pintu gerbang pelabuhan. Sekarang sudah pindah di parkiran, tersetting rapi. Waduh, ya ini dari pelabuhan aja nanti kita tanyakan ya, dari Disub, ya. Bagaimana pengaturannya juga, namanya juga cari rezeki nih kayaknya, ya, temannya di KDT. Ini kan forum judulnya siapa yang tanggung jawab. Kalau begitu suruh instansi terkait keselamatan standby dan mantau speedboat non reguler. Siapa tahu kalau misalnya ada insiden mereka yang tanggung jawab. Terima kasih semua komentar yang sudah masuk. Ini yang di live kita di YouTube, ya. Kita langsung ke pemerintah, langsung dari panelis dan dari masyarakat juga di kolom komentar, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih ya. Atas pertanyaannya semua pemirsa yang kami hormati. Terkait ini tadi sudah dijelaskan teman-teman dari BPTD atau yang lain. Tadi jelaskan kalau misalnya ini mau buat speedboat ya pada saat pertama kali meletakkan itu, ya kalau misalnya mau ikut aturan seperti lapor dulu, mereka tinjau seperti ini. Nah sekarang ini yang kecelakaan kemarin, mana pernah kita dilaporkan? Ya, maksudnya kejadian yang kemarin belum ada petugas yang dilapor ke bawah, saya mau berlayar ke sini apa semua. Nanti ada kejadian baru kita direpotkan semua seperti ini. Harusnya paling tidak ada konfirmasi kedua. Ya betul tadi ada. Kalau angkutan barang ya barang sendiri karena beda perlakuannya. Tadi sudah dijelaskan teman-teman dari BPTD karena masalah kesetimbangan kapal. Kalau misalnya barangnya begini ya itu. Terus kemudian yang tadi dijelaskan bahwa non reguler ini seperti apa? Tadi sudah kita jelaskan bahwa di angkutan kita ini ada dua, reguler dan non reguler yang tidak terjadwal. Ya sepertinya yang sama teman-teman dari Pak Bahtiar tadi itu yang tidak terjadwal. Cuma kita ini kita dibatasi dengan dari distrik navigasi untuk jalur Tanjung Selor ke ini kemananya ke Tarakan itu dibatasi. Kenapa sampai jam 4.10? Karena kenapa? Kalau dia berlayar dan ini ketemu dengan gelap semua itu yang seperti tadi teman-teman dari pelaku usaha tadi ada kayu atau itu kita tidak bisa hindari kalau sudah gelap seperti itu. Ya paling tidak yang kembali lagi kalau misalnya mau ya kita diberitahu ini tidak ada pemberitahuan, nanti ada ya, seperti ini. Nah, yang tadi kalau misalnya kita ada pembinaan Pak Dewan, kita sudah sering adakan pembinaan dengan cara pelatihan seperti tadi, Pak. Oke. Kita seperti tadi kita adakan diklat BST, Basic Safety Training, SKK, terus ada dari distrik navigasi tentang bekerjasama dengan Lokamonitor tentang diklat. Cuma kadang-kadang masyarakat ada yang tidak mau karena padahal diklat itu gratis. Kita inapkan di hotel selama seminggu, itu didiklatkan bagaimana cara menolong pada saat ini. Nah terus kemudian kita sudah jelaskan apabila kamu mau mengangkut tahu resikonya.
Kalau misalnya propertimu apa semua yang tidak layak seperti itu. Gini Pak Kadis. Siap. Kalau ini kan kita ini Kadis kan aparat dalam arti perangkatnya pemerintah daerah, gubernur ya. Maksud saya begini, nah ada semacam inovasi pemerintah, ada semacam kreativitas pemerintah, inovasi pemerintah untuk mengatur mereka gitu, masuk ke dalam, bukan begitu hanya menyampaikan bahwa ketika Anda sudah memperlayar itu tidak terdaftar dan sebagainya. Sekarang begini, saya mau kita masuk ke dalam mereka untuk mengatur secara organisasi sama dengan yang reguler. Karena mereka juga ini memang benar, mereka juga pengusaha non reguler itu malah pengusaha besar, mereka malah bisa dikategorikan mata pencaharian. Artinya pemerintah memasuk ke dalam non reguler, mengatur ke dalam sekecil-kecilnya tentang cara beroperasi mereka. Tadi saya sampaikan, bisa dilakukan pembinaan nih, diklat, teknis misalnya nih. Kalau Anda melayar maka Anda berisiko ketika di luar daripada, maksudnya diatur secara teknis walaupun itu hanya belum maksimal sederhana. Karena kalau begini saja kan berarti kan tidak ada peningkatan dalam pelayanan masyarakat, apalagi ini bertambah terus, menangkan kita kena musibah lagi. Sekarang gini, nah kena musibah kita seperti ini. Nah mereka juga setelah terjadi kan, saya maaf lah kalau dari Basarnas kan setelah terjadi baru melibatkan. Nah semua instansi ini itu juga harus berkomunikasi terus, penjagaan musibah, ya kan jangan setelah terjadi baru lambat dihubungi dan sebagainya. Artinya ini peningkatan dalam hal, saya bilang kalau kena musibah kita 3 tahun sekali, bagaimana sekitarnya itu 10 tahun tidak ada terjadi gitu maksud saya. Artinya kan ada upaya gitu Pak, pemerintah. Kalau saya bilang pemerintah berarti kan semua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sekaltara. Artinya melibatkan diri ke dalamnya, jangan membiarkan gitu maksud saya. Makasih. Baik, ya. Ada masyarakat atau pengunjung yang mau bertanya? Ya silakan. Tamu undangan ya silakan. Silakan. Tolong. Dengan Bapak siapa? Ya. Silakan Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Ji Suyanto Pak, Sekretaris DPD Kapasdap Provinsi Kaltara. Sepertinya dari tadi kita membahas masalah ini tanggung jawab siapa, ini non reguler dan reguler, tapi sepertinya kita harus berpikir kembali Pak. Yang menurut kami barangkali gini, kita sudah tahu Pak, non reguler ini dengan segala kelengkapannya yang bagaimana, tapi itu barang ada dan kita harus akui. Dan mereka teman-teman dari non reguler ini, ya kita bicara mereka kearifan lokal lah yang kita tahu, tapi apakah mereka boleh atau tidak melakukan untuk sebuah kegiatan itu, saya rasa sampai hari ini kami belum dapat jawabannya yang bagaimana. Dan kami sepertinya di sini kita harus ada semacam ya barangkali keputusan bersama ataupun apapun bentuknya Pak, untuk menjaga atau mencegah terjadinya laka laut di perairan Kalimantan Utara, yang dimana tanggung jawabnya ini kita jadi terlepas-lepas Pak, siapa yang mau bertanggung jawab menurut kami. Tapi kalau dari saya pribadi Pak berpendapat, barangkali teman-teman dari non reguler ya Pak Baktiar, tapi saya juga mengetahui Pak, karena saya berteman, saya lama sekitar tahun 1999 saya sudah main di SD Pak, jadi saya tahu dengan teman-teman non reguler. Sepertinya kita harus ada ketegasan terhadap anggota yang terdaftar di non reguler ini, karena non reguler ini kita tahu Pak, pelabuhannya banyak Pak. Ada pelabuhan di Tengkayu 1, ada yang di belakang Ramayana, ada yang di Beringin, ada yang di Juwata. Dan kami mohon sebenarnya Pak, ini kita bisa data ulang barangkali ya Pak, sebagai masukan kami. Jadi lebih jelas keberangkatan mereka tuh lihat mana.
sepertinya data kemarin itu Pak, untung aja datanya masih ada, karena saya tahu kemarin pas kejadian itu saya pas di Tanjung Selor Pak, saya turun ke pelabuhan, saya mau berangkat, itu data manifest itu karena berangkatnya dari Kulteka masih ada manifestnya Pak. Kalau tidak berangkat dari Kulteka kemarin, kita tidak tahu siapa-siapa yang dimuat itu Pak. Nah, barangkali juga Pak, saya mohon barangkali ke Jasa Raharja Pak, karena agak rancunya gini Pak, teman-teman non reguler ini mereka berangkat Pak dari Kulteka, ada manifestnya, barangkali disetor ya Pak Batiar ya. Nah itu asuransi tahu, begitu sampai satu daerah yang tidak ada asuransi, kita bicara kemarin di Tias kan gitu, bukan pelabuhan yang kita anggap setengah resmi lah atau bagaimana, itu jelas-jelas tidak ada asuransinya Pak. Jadi mereka kembali kan, mereka tidak tercover Pak dengan asuransi. Barangkali dari Jasa Raharja, saya tahu Pak kebijakan Jasa Raharja dengan pimpinan yang sebelumnya Pak, saya sempat tanya Pak, kita bicara asuransi, kita harus jelas Pak, asuransi ini harus ini ada SPB-nya, ada ininya segala macam. Nah, tapi karena mereka hadir karena rasa kemanusiaannya Pak, nah itu jadi saya apresiasi terhadap Jasa Raharja Pak. Tapi kami mohon barangkali teman-teman dari non reguler ini bisa di cover asuransinya double barangkali Pak, kalau mereka sampai satu daerah yang tidak ada asuransinya, barangkali dilaporkan gitu bisa double mereka. Karena saya tanya ke teman-teman yang ke Derawan, mereka tuh double Pak asuransinya, ya bolak-balik. Nah kita kan tidak mau kalau ada kejadian ini Pak, ujung-ujungnya nanti bicara pemerintah, siapa pemerintahnya, siapa asuransinya, kasihan Pak. Ujung-ujungnya kalaupun nanti ada yang bisa tercover, paling tidak ada ya perlindungan terhadap inilah pengguna-pengguna jasa speed non reguler ini Pak. Barangkali asuransi bisa mengcover berbentuk double asuransinya Pak, berangkat dan kedatangannya lagi, berangkat dan tibanya, barangkali bisa seperti itu. Itu saran saya. Yang terakhir Pak, barangkali saya mohon juga barangkali kepada teman-teman dari non reguler Pak Baktiar, karena saya kenal Pak Baktiar ini cukup lama, bagaimana teman-teman non reguler ini Pak juga bisa sedikit mengatur lah barangkali Pak, karena jam keberangkatannya. Karena saya sendiri Pak, kemarin saya ikut rapat di Bapemda, agak telat berangkat pulang Pak, saya tuh 5:30 baru berangkat. Itu pun saya turun Pak, saya bilang oh ini sudah cukup nih, saya rasa nih sekitar 18 sampai 19 orang. Saya nunggu lagi nih, dia bilang Pak masih kurang 3. Waduh, jadi saya bertiga. Ini cerita pengalaman saya yang barusan Pak, yang pas kecelakaan kemarin. Jadi saya minta mohon pelampungnya dikeluarin lah, kita mau pakai atau enggak pakai ya itu nanti kami yang tanggung jawab sendiri. Nah kesannya yang seperti ini yang harus kita hilangkan Pak. Barangkali teman-teman dari non reguler itu bisa memberikan, ya termasuk barangkali teman-teman pembinanya non reguler inilah, kita mohon bisa memberikan masukan kepada mereka operatornya. Karena speed ini Pak, jujur aja Pak, non reguler ini yang saya tahu ya Pak Baktiar, kadang bapaknya yang bawa, tiba-tiba nanti opor ke anaknya, tidak terdata semua itu. Jadi kami mohon barangkali bisa diatur dari hal-hal yang terkecil mengenai keselamatannya Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji dari masyarakat ya sudah berkomentar. Kita ke Pak Robinson dulu Pak ya, sebagai yang reguler ini Pak dari ketua asosiasinya ya. Silakan Pak menanggapi apa-apa saja yang disampaikan oleh pemerintah, menyampaikan bahwa reguler pun sebenarnya dalam kondisi ya tidak aman juga, masalah pelampung lah, masalah keselamatan lah gitu Pak. Nah, silakan Pak mungkin Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya mungkin sedikit ya kayak masalah pelampung ya, life jacket. Terkait masalah life jacket, kita sebenarnya life jacket itu dalam 1 tahun 3 kali pemeriksaan itu life jacket kita tuh selalu diganti dan diganti. Diperiksa satu persatu, kalau kurang ini udah bagus ini, dah ganti coret, buang. Jadi begini, saya juga ini analisa saya, ya, analisa saya, di mana kami diminta membuat speed senyaman-nyaman mungkin untuk penumpang, untuk para tamu yang hendak berangkat. Tapi ketika dia pakai lap jacket di dalam tempat kursinya pasti tidak nyaman.
Ya benar. Ya. Jadi di reguler speed kita siapkan di samping atau di atas kepala itu tempat pelampungnya kita atau tempat life jacketnya kita simpan. Nah, kalau terkait masalah ini nomor 1 atau nomor 2, ya ini kita belum dapat yang mana yang sebenarnya yang bagusnya untuk life jacket, ya kan? Ya, kita mengikuti petunjuk yang sudah ada seperti ini, ya kita ambil itu yang kita pakai untuk kita. Tapi untuk hal-hal lain terkait masalah izin, speed, pas besar, pas kecilnya kita, aku rasa itu sudah cukup dan memenuhi. Makanya kita juga dibolehkan berangkat. Nah, mungkin satu harapan kami khusus dari saya sebagai Ketua Gapasdap DPC Kota Tarakan ke Pak Dewan. Harapan kami biar juga jangan terlalu terjadi sorotan bahwa sedikit ada speed nanti speed terbalik, arahnya pasti juga mengarah ke reguler. Nah, kami berpesan nih atau bermohon, siapa tahu ini bisa dimasukkan ke Dewan nanti, sampaikan kalau bisa dipisah deh, kami punya pelabuhan, jangan disatukan sama non reguler. Seperti Tanjung Selor lebih rapi dan lebih baik lagi gitu. Nah, karena jujur Pak, di reguler ini kita dituntut sudah banyak macam, ya. Mulai pajaknya kami sudah dikenain pajak, ya. Pajak kendaraan di atas air itu bukan kecil Pak. Sementara pang kita sekarang ini kadang-kadang minus kita. Ini kita punya speed yang tergabung di dalam Gapasdap ini ada 55 armada. Dari Tanjung Selor, Tarakan itu PP itu 23 armada pulang pergi. Terus Tarakan Malinau ada 9, Tarakan Nunukan ada 10, Tarakan KTT PP itu ada 5, Tarakan Sayanyamuk itu ada 2, terus Tarakan Pulau Bunyu ada 6. Ini PP. Dan di reguler ini suka tidak suka, karena itu jamnya kita harus berangkat. Kalau 2 orang 3 orang di dalam speed kita berangkat, berapa yang kita dapat? Ya, jadi harapan kami mungkin itu Pak, kalau bisa biar lebih baik, rapi lagi, mungkin dipisah gitu. Makasih. Ya baik, terima kasih Pak Robinson. Ya, terakhir mungkin Pak Babat, apa yang mau disampaikan? Ya, belum ke pemerintah nanti harapannya Pak. Ya, ini yang terakhir Pak, mohon dicatat barangkali Pak ya. Jadi kalau non reguler itu jalan malam, saya kasih tahu saya supaya telepon ke ketua Korlap masing-masing atau ke pengurus. Ya, masalah pernah Ibu tadi merger ini sudah kami ajukan Bu, merger digabung. Nah, cuma pertanyaan itu susah dijawab kemarin, masih Pak Topan ya. Saya bilang kalau sudah di merger begitu Pak, apa alasannya pemerintah tidak memasukkan kami ke reguler? Karena kan sama sudah. Kursi menghadap ke depan, mesin 2 atau 3, apa alasan pemerintah tidak menghubungi kami dengan reguler? Jawaban beliau, kan sudah penuh. Saya bilang kan saya ada solusinya. Ini hari reguler, besok baru kami. Tidak mau juga. Saya bilang kalau begitu berarti mendukung non reguler begini. Ya kan Pak? Kan tidak ada alasannya kan? Teman-teman saya merger 2-3 mesin jadikan 1 speed, kursi menghadap ke depan ikut reguler. Alasannya akhir pemerintah tidak mau. Dan saya kasih solusi Pak. Sudah Bu ya, terjawab ya. Terus masalah asuransi ditanyakan tadi Pak Canca, itu asuransi PP itu sudah terjadi Pak. Kami buat itu. Misalnya Kederawan kami kasih, karena Kederawan teman-teman kami nih Pak. Karena banyak juga masyarakat kita mau Kederawan tapi tidak cukup dananya, barangkali tidak sanggup charter yang 4 mesin, terpaksa pakai 1 mesin. Itu fakta Pak, real di lapangan. Terus mungkin untuk BPTD ini masalah kalau perdebatan ini masalah speedboat yang terbuka sama tertutup, karena kan dituntut kenyamanan, keselamatan, kenyamanan. Yang mana sih yang baku ini, yang terbuka tertutup? Karena yang tertutup kalau eksiden
terlalu banyak makan korban, sementara reguler ini kan sedikit kalau hitung korban Pak ya. Jadi mohon pemerintah juga. Terus masalah disuruh pindah tempat berlabuh, itu sudah Pak dulu kita bongkar. Saya sudah 3 kali masih Pak Datuk Imam waktu itu kabit, saya dipanggil kok disuruh pindah. Oke kami pindah. Baru rencana mau pindah, tapi saya bilang kalau mau pindah harus ada bikin pelabuhan Pak, jangan disuruh pindah tanpa ada pelabuhan ditunjukkan. Nah, terus kemarin kenapa jadi pindah malah diminta kembali, karena reguler mogok 3 hari. Nah, sekarang kalau tidak non reguler kau di mana? Lagian kalau ini perlu dicatat Pak, kalau ada eksiden di depan pelabuhan di Tanjung Selor itu yang paling duluan bergerak ya kami lah non reguler. Yang teman-teman reguler bukan kan besar sepi jadi penonton. Itu fakta Pak. Sama itu tenggelamnya Rezeki Abadi di depan pelabuhan SDP itu ada berapa meter keluar, teman-teman reguler menonton, yang sepi non reguler yang bergerak semua menolong. Itu fakta, real begitu Pak. Baru datang tim SAR lewat jembatan besi, Basarnas datang membantu. Mereka terjawab ya. Sudah tadi ini jalan malam, terus merger, terus terbuka tutup, terus asuransi PP, terus suruh pindah berlabuh gitu. Cuma biayanya mahal kali kalau bikin pelabuhan Pak ya, karena sudah terima kasih barangkali semua Pak. Baik. Terus sampai ke sini Pak izin. Jadi kebetulan kami ada masuk di grup BMKG, setiap hari saya laporkan ke teman-teman BMKG itu gelombang. Terus yang kelalaian kita, kalau orang penumpang satu Pak saya ingatkan berdoalah sebelum berlayar, karena banyak yang menunggu di rumah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Batiar. Ya, dari Mbak Alisa mungkin ada yang mau sampaikan terakhir? Oke, baik, terima kasih. Dari tadi kita terus membahas menyoroti tentang non-regular. Saya juga membaca komentar di live YouTube-nya. Nah, sepenuhnya speedboat non-reguler ini tidak bisa kita salahkan karena mereka hadir atas kebutuhan masyarakat juga. Nah, mungkin dari pemerintah daripada sekedar melarang, sebaiknya ada regulasi yang memungkinkan speedboat non-reguler beroperasi dengan izin tertentu asal mereka sudah memenuhi standar keselamatan yang sudah mungkin dijelaskan oleh Bapak Bartiar tadi. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Silakan Pak Kadisub ya, nanti dilanjut kan? Ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, makasih. Tadi jelaskan tadi bagus semua. Yang jelas kalau yang reguler ya Mbak ya, yang 61 sudah dijelaskan tadi dari Gapasdap ada berapa, terus yang tidak tergabung dengan Gapasdap berapa, itu sudah jelas tadi. Itu kami pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dalam hal ini teman-teman BPTD dan KSOP, kalau yang reguler sudah jelas. Kalau mereka tidak tidak layak jalan, mereka tidak akan dijalankan karena tidak akan keluar SPB-nya. Itu jelas, itu sudah jelas ya. Yang non reguler, tadi sudah kami jelaskan, Mbak ya. Yang adik-adik mahasiswa tadi jelaskan. Kalau non reguler ada yang namanya apa tadi ya? Yang tidak terjadwal, tidak apa, itu masih dimungkinkan. Cuma yang kita tekankan di sini masalah layak jalan, maksudnya masalah keselamatan, masalah navigasi. Ini hampir ya teman-teman ini lalai atau abai terhadap ini. Contoh alat navigasinya, lihatlah situ adalah alat navigasi seperti, terus kemudian alat komunikasi yang paling penting, terus kemudian sudah di surat ukur kapal dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya saya tidak menyalahkan teman-teman dari non reguler yang di Pak Batiar, dari teman-teman Pak Batiar ada yang sudah hampir memenuhi, ada yang tidak ya Pak ya. Dan yang kita harapkan ya teman-teman pemirsa yang di luar sana itu, kalau kami tolonglah jangan dicampur. Kalau angkutan barang ya barang lah. Pernah kejadian kemarin Pak, ya ini contoh kasus sampai kami juga, ternyata angkutan orang ini dimuatin hewan ternak, dan kedua
Mereka tidak melapor sama siapa. Nanti terjadi apa? Mungkin teman-teman yang dari dari yang reguler non reguler tahu sendiri. Informasinya lewat dari Tarakan, pelabuhannya mana, seperti itu. Ya, terus kemudian kejadiannya ada di kabupaten lain, nanti viral baru ini cari pemerintah di mana, usut ya. Memang karena angkutan orang dengan digabung dengan angkutan barang seperti miris enggak yang seperti itu. Harusnya ya itu penyedia jasa dalam hal ini yang punya speedboat maupun yang motorisnya itu ya paling tidak harus tahu, dan mereka juga harus tahu resiko yang apabila mengoperasikan ini speedboatnya Mbak ya, harus sudah tahu tanggung jawabnya seperti apa. Kalau dia sudah tahu dan sudah dilatih dengan SKK maupun BST atau mengantongi sertifikasi, mereka tidak akan berani. Kenapa? Resikonya akan tanggung. Dia akan menanggung semua resiko yang ada. Misalnya ada kecelakaan speedboat, dia sudah harus tahu yang bertanggung. Ini jelas Pak di PM 61, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini ada dua, yang punya speed dengan motorisnya. Iya seperti itu, sudah jelas dia bertanggung jawab. Nah kalau misalnya kelebihan penumpang over, ya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab mereka, ya kan? Walaupun kita sudah jangan, tapi misalnya ada jalan tikus mengangkut lagi, misalnya di Surmuati 40, ternyata di tengah jalan tambah dua, seperti itu. Kita tidak tahu. Begitu juga mungkin saudara-saudara kita yang tidak tahu seperti ini mengangkut penumpang, seperti tadi Pak Dewan mengatakan dipakai ke tambak semua ya, paling tidak. Kalau misalnya beliau tahu bahwa ini kapasitasnya sekian, kalau misalnya dimuatin barang seperti ini, jadi berarti berapa daya ukur, memang itu. Harusnya teman-teman yang penyedia jasa juga harus tahu aturan-aturannya, seperti aturan itu kan dibuat agar kita semua terjamin keselamatan dan kenyamanan seperti itu. Barangkali seperti itu yang perlu kami sampaikan. Makasih. Oke, baik. Silakan Pak Ibda Sunari, mungkin ada terakhir closing statement-nya Pak dari polisi, bagaimana Pak harapannya mungkin ke depannya? Izin Pak menyampaikan kalau untuk masalah perizinan ini adalah bukan kewenangan dari Satpol Airut gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak dari Basarnas, Pak Dede mungkin terakhir. Oke. Kita tadi berbicara dengan judul pencegahan ya. Ya. Nah satu, kita di diskusi ini kita berbicara harus diperkuat payung hukum ya. Oke. Satu payung hukum itu satu. Kita bingung masih ini payung hukumnya. Kedua, pencegahan laka itu siapa sih yang mencegah dari sungai dan laut? Siapa yang berwenang di situ? Itu kedua. Dan dari peristiwa itu siapa yang bertanggung jawab? Kita tidak menyalahkan sesuatu kan. Tapi dari tadi SOP yang ditelar, kalau saya nangkep tadi SOP kan, jadi kelayan kapal harus gini ini sesuai dengan SOLAS itu kayak gini. Tapi sekarang ini siapa yang berwenang hal itu? Karena sekarang ini masih buram. Kalau semua sama instansi, harus sesuai bersedonia, harus ada izin, harus ini sama, itu standar ya. Tapi yang hukum ini siapa ini? Ini bingung ya. Penjaga laka, apakah siapa di hal ini? Kita ini masih bingung benarnya. Atau kembali ke diri sendiri. Sama gitu standar ya, kayak Basar semua. Contoh instansi saya. Payung hukum kalau ada terjadi kecelakaan kapal itu harus Basarnas. Kalau tidak nolong dia yang disalahkan. Pasti jelas saya. Kayak tadi kemarin saya tidak turun, saya yang disalahkan. Karena saya tidak menyelamatkan. Tapi hal ini siapa? Kita di sini. Kita masih bingung kan nih. Siapa yang berwenang? Kita bisa berbicara reguler sama non reguler ya. Dari peristiwa-peristiwa kawan ini kita tarik ulur itu siapa? Nanti di sungai siapa, di laut siapa, payung hukumnya siapa? Ini kita bingung masih. Kayak gini. Nanti juga kan di sini ada provinsi, ada kota kan lagi kan benturannya beda-beda lagi. Kayak di SDF tuh kan dulu diambil kota dulu ya. Sekarang provinsi ya kalau setahu saya. Itu hal-hal itu yang harus dia cermat. Kalau kita berbicara dengan protap memang sesuai standar semua. Harus sesuai ini dengan sesuai ini. Tapi sekarang ini siapa? Itu yang harus mungkin masyarakat umum itu yang ditunggu. Kejadian-kejadian kemarin itu siapa sebenarnya? Nah, dari hal itu pencegahan itu siapa yang berwenang? Penjagaan di laut itu siapa? Nanti diturunkan ke siapa? Itu harus diperdalam hal itu. Kita tidak bisa di sini memang kita tidak menyalahkan hal itu ya, tapi itu yang diperjelas dari hal itu.
kayak kemarin kecelakaan. Kalau bencana siapa? Mungkin BPBD berwenang. Ini tugasnya dia penyelaman. Nah ini masih baku bingung kayak gini. Karena apa? Karena kemarin kalau kecelakaan kapal nanti di sungai beda, nanti kecelakaan laut beda. Dan istilahnya itu kebingung kan maksud sekarang kan. Hal itu yang kalau sesuai tadi kok saya ini pemikiran saya yang dangkal ya, mungkin kalau sesuai itu sama semua. Dari ini protap ini itu sudah baku semua, tapi payung hukum ini siapa? Itu yang harus diperjelas. Terima kasih banyak ya. Oke. Baik, ke Pak Rizky dulu ya sebelum ke Jasara Harja dari ASPP BPTD ya, mungkin proses standarnya Pak, apa yang mau disampaikan terakhir Pak? Mungkin sedikit saya sampaikan ya terkait lab jacket tadi. Terkait lab jacket, memang untuk proses untuk lab jacket ini memang masa berlakunya itu 5 tahun. Memang kalau untuk lab jacket ini memang bukan untuk 24 jam Pak. Daya apungnya itu memang bukan 24 jam. Memang ada batas maksimum. Karena asumsi untuk kita pemakai lab jacket itu untuk dewasa itu rata-rata 65 kilo. Rata-ratanya. Jadi memang kalau untuk pemakai lab jacket ini memang bukan diperuntukkan untuk 24 jam. Nah itulah memang ada pembagian Pak antara kapal sungai sama kapal laut. Di kapal laut kita tidak perlu pakai lab jacket, ada namanya lab craft. Dia seperti kayak rumah Pak, rumah. Itu memang daya apungnya bisa berhari-hari dan di dalamnya itu ada makanan kayak tentara Pak. Dia bentuknya roti gitu, itu bisa tahan lapar gitu. Nah itulah kenapa memang ada pembagian gitu antara angkutan sungai sama angkutan laut. Angkutan laut ya. Ya mungkin sedikit itu sekilas Pak dari saya. Saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Raden Saiful Kamal. Ya, Pak mic-nya. Ya. Dari Jasara Harja terakhir Pak mungkin ya. Tapi masa tadi perhubungan mau ditinggal speed? Oh ya, silakan Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Sedikit saja sebentar saja dari Jasara Harja. Jadi ada apa mengenai kapal reguler dan non reguler ini? Kami memang dari Jasara Harja untuk reguler seluruhnya tercover. Yang non reguler kami himbau saja bahwa untuk perizinan ataupun yang ketentuan keselamatan harap bisa dilengkapi. Kemungkinan bisa juga Jasara Harja masuk ke dalam situ. Tadi yang kata Bapak berangkat dan pulang ya. Nah, tapi dari segi keselamatan saja kami mohon menghimbau ataupun kesadaran para pemilik operator ataupun pemilik kapal untuk melengkapi itu. Itu mungkin dari Jasara Harja. Terima kasih. Dari panelis mungkin ada bersampaikan Bu Nur Asikin mungkin. Ya. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan, yang pertama tadi berbicara hukum. Hukum itu adalah asas manfaat yang pertama ya, ada beberapa fungsinya. Yang kedua adalah rasa keadilan. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Artinya ini payung hukum ya. Baik. Kemudian tadi usulan bahwa non reguler tidak usah kita berbahasa itu. Kita lebih fokus kepada musibah yang ada. Cuma karena kebetulan kena musibah yang ada tergolong kategori non reguler. Makanya Pak, ke depan ada inovasi pemerintah untuk melakukan hal itu. Ini kebijakan daerah saja. Ini kebijakan bisa pergub, bisa perdah. Artinya membina non reguler ini karena di samping juga memang mata pencaharian, usaha, terus memang transportasi kita tidak pernah terpisahkan karena daerah perairan, itu perlu diatur Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Asikin ada terakhir mungkin 1 menit. Ya, terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini, berarti pencegahan maupun keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita semua, pemerintah, pelaku usaha maupun kita penumpang. Jadi tapi itu sebelumnya, tapi kalau sesudah terjadi kecelakaan, makanya pelaku usaha baik reguler maupun non reguler, nakhoda itu menjadi tersangka sampai ada bukti lain gitu. Artinya semuanya kan ini akan jadi beririsan. Jadi ada pembinaan terkait dengan motorisnya, tidak ugal-ugalan, tidak menggunakan mungkin obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal tersebut mengganggu, mengancam keselamatan kita penumpang.
terima kasih. Penjagaan laka laut di perairan Kalimantan Utara tanggung jawab siapa? Ya, tadi sudah dibahas, sebagian lupa. Ternyata ada hal yang belum menemukan titik temu, tapi ini kembali lagi. Tadi Pak Rahmat Saewa juga menyampaikan ini adalah sebenarnya tanggung jawab bersama kita semua, dan kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Apakah memang kita sudah patuh terhadap masalah laka laut ini ya? Kita menjadi penumpang itu bagaimana prosedurnya ya? Dari operator speedboat bagaimana juga prosedurnya ya? Dan dari pemangku kepentingan juga bagaimana untuk prosedurnya. Terima kasih telah menyimak Borneo Bicara edisi kali ini. Subscribe YouTube channel kami ya, follow akun sosial media kami di TikTok, Instagram maupun di YouTube, di Facebook ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat ya, perbincangan hangat di Itu harus terpenuhi di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah ketara. Perayaan perempuan dan perlindungan anak. Menegakkan Apakah ada tujuan lain bang ke teman-teman Garuda Cup ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya di Borneo TV. Masya Allah seneng banget nemu baju gamis pria yang harganya murah banget. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu store Al Harmain Collection. Di sini juga banyak banget ngejual berbagai macam brand. Untuk pilihan ukuran juga banyak, mulai dari koko anak dan remaja. Di sini juga kalian bisa beli untuk kapelan. Nah, keren banget kan? Ini dia contoh pemakaian kapelannya. Banyak pilihan warna dan pilihan ukuran juga. Nah, yang dipakai ini ada warna krim. Ini tuh mewah banget, bahannya kilat, bikin kita makin terlihat elegan. Tuh guys, keren banget kan? Pokoknya guys, kalau kalian kesini pasti puas banget karena banyak banget pilihannya dan juga harganya guys. Di sini tuh harganya bener-bener murah banget. Selain itu di sini juga ada ngeredin parfum, siwak, madu. Nih ada kurma sukari harga 50.000 dan parfumnya ada testernya guys. Mereka juga menjual topi atau perpecian. Di sini itu menjual sajadah-sajadah juga dan ada ambal Malaysia guys. Nih siapa yang mau ada tamu, kalian wajib banget pakai si ambal Malaysia ini karena harganya murah dan juga empuk banget, jadi bikin tamu kita nyaman. Nah pokoknya guys, ini untuk Ramadan atau mau lebaran nanti kalian wajib banget datang ke sini. Langsung aja datang ke toko ini ya. Saya juga beli loh, yuk samaan. Jangan lupa mampir, happy shopping ya. Anda punya stasiun TV? TV lokal, TV komunitas, atau mau bikin stasiun TV baru?
Pancar luaskan stasiun TV Anda dengan satelit Asia Sat9. Harga sewa satelit terjangkau. Proses cepat dan mudah. Anda berminat? Hubungi marketing kami. Hangat ya, perbincangan hangat di Itu harus terpenuhi di bawah umur. Oh, oke. Urusan jam 11 harus pulang lagi sudah ketara. Perayaan perempuan dan perlindungan anak. Menegakkan apakah ada tujuan lain bang ke teman-teman Garuda Cup ya? Area komersial yang sudah kita dedikasikan. meliputi seluruh wilayah Kalimantan Utara. Ada rencana memang ini udah terus meminta laporan dari. Saksikan Borneo Morning Show setiap hari pukul 9 pagi hanya